Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Aja Hasanuddin. Dalam kali ini kita sudah mencapai pada pertemuan 4. Insya Allah akan membahas masalah harga pokok proses bagian kedua, yaitu tentang adanya produk hilang. Minggu yang lalu kita sudah membahas masalah harga pokok proses situasi normal. Tidak ada kendala apapun dengan menghitung harga pokok barang jadi dan juga barang setengah jadi. Namun barang setengah jadi itu bentuknya adalah disebut dengan produk ekuivalen atau unit ekuivalen dengan mengalihkan barang dalam proses tersebut dengan persentase tingkat penyelesaian dari semua biaya, baik biaya bahan baku, bahan pembantu, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Kali ini kita akan membahas masalah harga pokok proses untuk produk yang hilang. Bagaimana kita ketahui bahwa kegiatan produksi terkadang tidak berjalan dengan sempurna, ada saja permasalahan, diantaranya kemungkinan adanya produk yang hilang. Produk hilang ini bisa terjadi pertama pada saat di awal proses, yang kedua bisa jadi hilangnya di akhir proses. Nah, bagaimana kita menghitung harga pokok produksi tersebut pada saat terjadinya barang hilang tersebut? Kita bahas dulu untuk produk hilang di awal proses. Untuk produk yang hilang di awal proses, di sini dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Jadi dalam menghitung produk ekuivalen nanti, untuk produk yang hilang di awal proses tidak diikutsertakan. Berbeda dengan kalau hilangnya di akhir proses. Yang kedua, dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Jadi walaupun tidak dihitung dalam unit ekuivalen, tetap produk hilang tersebut menjadi beban, ya, menjadi cost, sehingga akan menaikkan harga pokok produksi persatuan. Baik, lanjutkan. Dalam departemen setelah departemen produksi pertama, artinya di departemen kedua, produksi yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Pertama, menaikkan harga pokok produksi per unit yang produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Jadi HPP di departemen sudah juga naik, ya, di awal naik dan juga di kedua juga naik, seperti itu. Baik, langsung saja kita kepada contoh kasus. Di sini ada PT Rama memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses, bukan pesanan, ya, melalui dua departemen produksi. Informasi yang bisa didapatkan dari kegiatan produksi ada sebagai berikut. Pertama, di sini kita lihat masuk dalam proses barang departemen 1 itu ada 125.000 unit, ya. Kemudian departemen 2 100 unit. Kemudian barang selesainya 100.000 unit. Kemudian barang proses akhirnya 20.000 dan produk hilangnya 5.000, sehingga ditotal 125.000. Dengan tingkat penyelesaian barang dalam proses akhir adalah biaya bahan bakunya 100%, habis semua, ya. Kemudian biaya konversinya 75%. Biaya konversinya adalah biaya tenaga kerja dan juga biaya OH, ya.
Sementara di departemen 2 masuk barang 100.000 unit ini dari sini ya, dari barang selesai di departemen 1 100.000 unit. Kemudian dari 100.000 unit ini ternyata 85.000 unit yang selesai dan 10.000 nya BDP dan 5.000 adalah perwakilan di awal tadi yang 3/100 dengan tingkat penyelesaian biaya bahannya ada 100% dan biaya konversinya 50%. Kita diminta untuk menghitung harga pokok produksi barang kegiatan produksi tersebut. Baik, inilah data-data biayanya ya. Biaya bahan baku ada 6 juta di departemen 1 ya. Kemudian biaya tenaga kerja ada 3.450.000 dan biaya operasi pabrik di departemen 1 adalah 1.725.000 rupiah. Sementara di departemen 2 biaya bahan sudah tidak ada karena ini hanya limpahan dari departemen 1. Muncul biaya tenaga kerja di departemen 2 adalah 6.300.000, biaya operasi pabriknya 3.600.000. Diminta biaya produksinya dan buatkan laporan biaya produksi per departemen. Baik, kita lihat di sini jawabannya. Kita hitung dulu produk ekuivalennya ya. Ingat rumus unit ekuivalen adalah barang jadi ditambah dengan BDP dikali persentase pengerjaan. Untuk bahan sendiri tadi disoalkan penyelesaian bahan itu 100% ya, sehingga barang jadinya 100.000 ditambah BDP 20.000 dikali 100% adalah 100 ditambah 20.000 jadi 120.000. Sementara biaya konversinya adalah biaya tenaga kerja dan juga ROH pabrik itu meliputi bahan jadinya 100.000 sama, kemudian 20.000 BDP nya dikali tingkat penyelesaiannya 75% sehingga hanya 100 ditambah 20.000 kali 75% adalah 15.000 sehingga menjadi 115.000. Perhatikan BDP nya hanya 20.000, sementara barang hilangnya tidak diikutsertakan. Kita lihat kembali ke soalnya ya, seperti ini. Tidak. Dan perhatikan ini BDP nya hanya 20.000 yang diikutsertakan dalam perhitungan ekuivalen, sementara produk hilangnya tidak. Nah, ini yang membedakan produk hilang di awal dan juga di akhir proses. Jadi untuk di awal ini 5.000 unit ini yang hilang ini tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalennya. Sudah paham ya? Baik. Data produksinya tadi sesuai soal adalah sejumlah 125.000 kg yang terdiri dari produk jadi ditransfer ke departemen 2 adalah 100.000, BDP nya 20.000 dan produk hilangnya adalah 5.000, total 125.000 kilo. Oke. Kemudian untuk mencari berapa harga pokok per unitnya, maka kita bagi antara biaya produksi dengan unit ekuivalennya. Kita lihat untuk biaya bahan adalah 6 juta. Ini dari soal ya, 6 juta dibagi dengan unit ekuivalen penyelesaian bahan adalah 120.000 tadi sudah dihitung ya, sehingga didapatkan biayanya 50.000 per unit. Untuk biaya tenaga kerja dan operasi pabrik sama ya, 3.450 dibagi dengan produk ekuivalen 115.000 menjadi 30 rupiah, dan overhead pabriknya 1.725.000 ini dibagi dengan unit ekuivalen 115.000 menjadi 15.000, sehingga kalau dijumlah ini jumlah biaya produksi per unitnya adalah 95 rupiah. Nah, kemudian kita hitung berapa HPP barang di departemen 1 itu ya. Pertama, barang selesainya itu akan 100.000 jika dengan jumlah biaya
besar biaya per unitnya Rp95 menjadi Rp9.500.000. Sementara barang dalam prosesnya adalah untuk bahan bakunya penyelesaiannya 100% dikali 20.000 unit produk BDP dikali Rp50 ini ya, menjadi 1 juta. Kemudian untuk BDP tenaga kerja adalah tingkat penyelesaian 75% dikali 20.000 dikali 30.000 menjadi 450.000. Dan untuk overhead pabrik tingkat penyelesaiannya 75% dikali 20.000 dikali Rp15 adalah Rp275.000, sehingga untuk BDP jumlahnya adalah Rp1.675.000 ditambahkan dengan HPP barang jadi 9,5 juta menjadi Rp11.175.000. Perhatikan, jadi di sini produk ekuivalennya hanya BDP saja, untuk produk kilang tidak dimasukkan ya. Baik. Ini laporannya dari kegiatan produksi tadi ya, hanya rangkuman saja. Di sini produknya 175.000 ya, kemudian harga per unitnya adalah Rp95, kemudian perhitungan PP-nya seperti tadi ya, ini totalnya adalah Rp11.175.000. Ini hanya laporan rangkuman yang tadi dibahas di awal. Baik, lalu bagaimana untuk perhitungan HPP di departemen kedua ya, kita lihat. Untuk barang jadinya tadi di soal pertama itu adalah 85.000 untuk produk barang jadinya ya. Kita lihat terus sebentar, balik ke awal. Ini ya, kita lihat departemen 2 ini 100.000 dari masuk dari departemen 1, tadi dari barang jadinya 85.000, kemudian BDP-nya 10.000, dan untuk barang hilangnya 5.000. Ini dari departemen 1 ya, sehingga total 100.000. Ini adalah limpahan dari departemen pertama, 100.000 ini telah selesai ya. Baik, kita lihat di sini. Jadi untuk unit ekuivalennya seperti biasa adalah produk barang jadi ditambah dengan BDP dikali tingkat penyelesaian dari barang biaya produksi ya. Perhatikan di sini produk jadinya 85.000, kemudian tambah BDP-nya 10.000 ya, di departemen kedua cuma 10.000, dan produk hilangnya tidak dimasukkan. Ingat sekali lagi, tidak dimasukkan. Dikali 100% tingkat penyelesaian untuk biaya bahan sehingga menjadi 95.000. Untuk biaya konversi yang merupakan biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik, ini produk ini 85.000 ditambah BDP-nya 10.000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 50% sesuai soal ya, sehingga kalau dijumlahkan menjadi Rp90.000. Dan kita hitung seperti biasa berapa biaya per unitnya, maka komponen biaya tadi bahan itu 9,5 juta dibagi dengan HPP per produknya, dibagi dengan unit ekuivalennya, mohon maaf, menjadi Rp100 per unit. Untuk biaya tenaga kerja adalah 6.300.000 dibagi dengan unit ekuivalen 90.000 menjadi Rp70, dan biaya overhead pabrik Rp3.600.000 dibagi dengan unit ekuivalen 90.000 menjadi Rp40, sehingga dijumlahkan menjadi Rp210 per produk. Tinggal kita hitung berapa biaya HPP-nya di departemen kedua adalah 85.000 produk jadi dikali 210 harga per satuan menjadi Rp17.850.000. Sedangkan BDP-nya adalah kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya ya. Di sini untuk bahan itu kan 100% dikali dengan BDP-nya 10.000 dikali Rp100 per
per unitnya jadi 1 juta. Sedangkan unit biaya konversinya baik tenaga kerja maupun pabrik itu sama, tingkat penyelesaiannya 50%, dikali BDP-nya 10.000, dikali masing-masing biaya per unitnya. Kalau untuk tenaga kerja berarti Rp70, untuk operating pabrik Rp40, sehingga didapatkan untuk harga pokok barang dalam proses akhir adalah Rp1.550.000 ditambahkan dengan APP untuk barang jadi 17.800.000 menjadi Rp19.400.000. Inilah harga pokok yang terjadi di departemen kedua. Setelah itu silakan dijurnal sebagai berikut ya. Di sini jurnalnya debitnya BDP departemen 1 Rp11.175.000 ya. Tadi nilai HPP-nya, kreditnya adalah bahan baku, kemudian tenaga kerja dan juga FOH-nya seperti yang tadi dibuat di penjelasan awal. Kemudian untuk jumlah biaya produksinya adalah work BDP departemen 2-nya 19,5. Kemudian di debit lagi work in process inventory 1675, di kreditnya adalah work in process departemen 1 Rp11.175.000 untuk mengkredit yang sudah didebit. Kemudian di departemen 2 adalah BDP departemen 2-nya 19.900, payroll-nya atau tenaga 400, FH-nya 3.600, dan untuk perhitungan jumlah biaya produksinya adalah 9.800 dengan terdiri dari barang jadinya 17.800.000, kemudian BDP-nya adalah 1.550, totalnya 19.800. Ini adalah cara menghitung biaya harga pokok produksi untuk kasus barang yang hilang di awal proses ya. Sekali lagi, bedanya dengan biaya proses adalah bahwa barang hilang tersebut tidak dimasukkan ke dalam unit ekuivalen. Sementara nanti kalau untuk barang hilang di akhir proses ya, maka di sini nanti untuk barang tersebut tinggal dijumlahkan saja dengan atau dimasukkan ke dalam unit ekuivalennya dengan cara yang sama seperti tadi. Saya rasa cukup mudah dan bisa dipahami ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan dalam materi pertemuan 4 ini ya, untuk kasus produk hilang baik di awal maupun di akhir proses dalam perhitungan metode harga pokok proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi di WhatsApp grup ataupun di RSM. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.